Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih adik-adik sekalian sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf, harusnya kita mulai jam 10 karena ada beberapa agenda, jadi kita mundur sampai di waktu hari ini. Ya, suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Nanti kalau kurang jelas nanti disampaikan nah. Iya Pak. Iya Pak. Ya, oke. Seperti pertemuan sebelumnya, bahwa di pertemuan ini kita akan masuk membedah materi pembahasan kita, materi kimia klinik 3. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh dosen kedua, Ibu Tuti Yuniarti. Jadi setelah komunikasi dengan beliau, akhirnya dapatlah conclusion bahwa untuk pertemuan pertama sampai meet bersama saya, nanti setelah meet baru bersama beliau. Ya, terlepas dari hal itu, di pertemuan sebelumnya waktu kita offline sudah beberapa kita bahas, dan setelah saya cek silabus kimia klinik 3, ternyata ada beberapa pemeriksaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Salah satunya adalah pemeriksaan spermatozoa. Saya tampilkan PowerPoint-nya, nanti dilihat. Ya, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan sperma. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita disclaimer dulu bahwa dalam topik sebentar itu kita tidak sedang membahas hal-hal yang bad seksual atau seksual yang jelek, tapi kita membahas soal teoritis, kajian ilmiah yang arahnya pembahasan ini mungkin sedikit berbau seksual, tetapi semua niatannya kita hanya ingin memahami konsep-konsep yang terjadi yang berkaitan dengan pokok bahasan kita. Jadi jangan ini ya, jangan disalah tafsirkan. Ya, perlu kita ketahui bahwa di kimia klinik 3 itu ada kurang lebih ada 5 bahan kajian kita selama 1 semester. Ada pemeriksaan sperma, kemudian pemeriksaan transudat eksudat, kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinal, kemudian pemeriksaan elektrolit dan gas darah, lalu yang kelima adalah pemeriksaan feses. Ya, dari 5 ini nanti akan dibagi menjadi 2 termin. Nanti bersama saya itu setengahnya, bersama Ibu Tuti Yuniarti setengahnya. Ya, jadi di pertemuan kali ini sampai UTS nanti kita akan membahas tentang pemeriksaan sperma, transudat eksudat, dan pemeriksaan cairan cerebrospinal. Kalau cukup waktu nanti kita akan coba singgung juga dengan pemeriksaan elektrolit. Tapi untuk lebih dalam nanti akan dibawakan oleh Ibu Tuti Yuniarti, dosen kedua ya. Nah, adik-adik sekalian, berbicara soal pemeriksaan sperma, sebenarnya pemeriksaannya tidak begitu sulit, tetapi kenapa perlu ada pembahasan teoritis? Kenapa dalam beberapa mata kuliah itu perlu ada pembahasan teoritis? Kenapa tidak langsung praktek saja begitu? Kenapa? Karena di teoritis harusnya itu kita tidak membahas
kita tidak hanya membahas soal prosedural, ya, tetapi kita juga membahas kajian teoritis yang nantinya akan bersinggungan atau akan bermanifestasi terhadap aspek-aspek penilaian dalam tahapan-tahapan pemeriksaannya. Ya, seperti kita sudah bicara panjang di pertemuan sebelumnya soal pemahaman konseptual, pemahaman teoritis yang perlu dipahami oleh ATLM. Nah, itu yang perlu ditingkatkan karena SOP atau standar operasional prosedur pemeriksaan itu hampir perubahannya tidak begitu berubah drastis. Sedangkan pemahaman konsep itu yang tiap tahun itu terus berkembang. Untuk itu ada beberapa pembahasan di pemeriksaan sperma ini yang akan kita coba hubungkan, meskipun secara teoritis membahas soal spermatozoa ini, pemeriksaan sperma ini berkaitan juga dengan reproduksi manusia, tetapi kita tidak membahas terlalu jauh. Kita hanya coba mengaitkan beberapa aspek teori yang berkaitan dengan pemeriksaan sperma. Ya, di tabel ini itu kelihatan bahwa ini gambaran sistem reproduksi manusia yang dibagi menjadi dua gender, pria dan wanita. Kalau dilihat, ya, untuk pria dan wanita memiliki kesamaan dalam sistem reproduksinya, yakni melibatkan alat kelamin dan sel kelamin. Nah, alat kelamin itu berkaitan dengan tools atau perangkat-perangkat dalam sistem reproduksi. Contohnya untuk pria itu, ini alat kelaminnya. Ya, ini adalah jaringan-jaringan atau perangkat-perangkat lain yang berkaitan dengan alat kelamin atau saluran-salurannya. Sedangkan sel kelamin itu berkaitan dengan organ, jaringan atau sel yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Dalam hal ini adalah sel sperma. Ya. Sedangkan kalau wanita seperti ini, nah, di pembahasan pemeriksaan sperma untuk bagian wanita ini tidak akan kita bahas. Kita akan memfokuskan kepada aspek pria saja. Seperti apa sih peran alat kelamin? Seperti apa sih peran sel kelamin dalam reproduksi manusia dan bagaimana kaitannya, pengaruhnya terhadap pemeriksaan lab, khususnya untuk pemeriksaan spermanya. Ya, coba kita lihat. Nah, berbicara soal sistem reproduksi pria, ada dikenal dengan istilah ejakulasi. Ejakulasi itu sangat menentukan dalam proses pengambilan spesimen. Dalam proses pengambilan spesimen untuk pemeriksaan sperma, ini berbeda dengan pemeriksaan darah dalam proses pengambilan spesimennya, karena keterlibatan ATLM di dalam proses pengambilan spesimen di pemeriksaan sperma sangatlah sedikit. Hampir 90% itu proses pengambilan spesimen di pemeriksaan sperma adalah dilakukan oleh pasien itu sendiri. Nah, dalam proses pengambilan nilai ini yang dikenal dengan proses ejakulasi. Tetapi peran ATLM itu tetap ada dalam proses pengambilan spesimen untuk memantau, menjelaskan, mengarahkan caranya untuk menghindari permasalahan atau kesalahan dalam proses pengambilan, misalkan kesalahan volume yang tidak cukup, atau ada kontaminan, atau ada hal lain. Dan juga dalam proses penyiapan alat bahan, kita perlu menjelaskan itu kepada pasien. Nah, dalam hal ini, selama proses ejakulasi, semen atau yang kita kenal dengan bahasa sehari-harinya adalah air mani,
itu diproduksi dari suspensi. Ya, suspensi itu adalah campuran larutan atau semi larutan atau koloid suspensi spermatozoa pekat, kemudian disimpan di dalam lapisan yang ada di organ itu epididimida yang berpasangan, lalu dicampur dengan atau diencerkan dengan cairan. Jadi ada sperma ini seperti koloid atau partikel padat, itu dia dicampur oleh cairan. Ya, dicampur dengan cairan. Nah, cairan itu dikenal dengan cairan aksesori, cairan yang dikeluarkan oleh organ seks aksesori. Ya. Nah, sehingga dari pemahaman itu bisa digambarkan secara mayor bahwa komposisi dari semen itu sendiri disusun secara garis besar, secara kuantitatif disusun oleh dua komponen. Yang pertama adalah komponen sel atau yang dikenal dengan spermanya, dan yang kedua adalah komponen cairan atau yang dikenal dengan cairan kelenjar aksesori. Ya, nanti kedua komponen ini bercampur. Ya, spermanya, komponen selnya itu dilarutkan oleh komponen cairan sehingga menjadi cairan mani atau cairan semen. Ya. Nah, dalam perbandingan komposisinya, jumlah dari spermatozoa ini merupakan bentuk refleksi dari produksi sperma yang diproduksi oleh testis. Sedangkan cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar aksesori ini, volumenya itu berkontribusi untuk merefleksikan koloid atau suspensi yang dikeluarkan oleh kelenjar aksesori tadi. Sehingga aktivitas dari kelenjar aksesori sangat bergantung terhadap sekresi dari cairan itu. Ya, kalau aktivitas kelenjarnya terganggu, kalau aktivitas kelenjar aksesorinya bermasalah, atau kalau kelenjar aksesorinya rusak, itu akan mempengaruhi sekresi dari cairan itu, sehingga itu akan menunjukkan atau merefleksikan dari aktivitas kelenjar aksesori itu sendiri. Ya. Sehingga spermatozoa dan cairan kelenjar aksesori ini sangatlah penting untuk kita ketahui, karena perbandingan antara penyusun dari semen ini itu akan mempengaruhi berbagai aspek penilaian dalam pemeriksaan laboratorium. Contoh misalkan kalau spermanya, atau sederhananya seperti ini, sperma itu adalah sel atau partikel, cairan kelenjar ini adalah fluid atau cairan. Jadi kalau dalam satu gelas, sperma ini kita ibaratkan seperti gula pasir, sedangkan cairan kelenjar ini air hangat. Kalau gula pasir ini kita masukkan di dalam sini dengan jumlah 10 butir dan dilarutkan dengan cairan dengan volume 10 mili. Ini komposisinya atau sifat cairan ini, sifat cairan gula yang satu ini akan berbeda sifatnya dengan cairan yang isinya
20 gula pasir dan cairannya 10 mili. Sifatnya akan berbeda antara cairan gula yang satu dengan cairan gula yang kedua. Dengan ini jumlah gula pasir yang 10, ini jumlah gula pasir 20, tentunya sifat manisnya, sifat kentalnya akan lebih tinggi ini. Ya. Karena perbandingan komposisi yang berbeda itu akan menentukan atau akan mempengaruhi aktivitas atau sifat dari cairan itu sendiri. Begitu juga dengan cairan semen, ya, karena sama halnya seperti gula dan air, spermatozoa dan cairan ini akan mempengaruhi secara sifat, dia akan mempengaruhi kondisi dari semen itu. Coba kita lihat, ya. Yang pertama kita akan coba melihat peran dari kelenjar aksesori. Ya. Nah, pada sistem reproduksi pria ada keterlibatan seperti tadi dibilang, ada keterlibatan cairan aksesori atau yang dikenal dengan istilah kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar ini dia akan mengeluarkan cairan semen yang berfungsi mengaktifkan dan memelihara sel sperma. Atau dengan kata lain, dia hanya mengeluarkan cairan non sperma, mengeluarkan cairan yang tidak berisi sperma. Tetapi dengan cairan itu akan mengaktifkan sperma dan memelihara sel sperma. Ya, kelenjar-kelenjar apa itu? Kelenjar reproduksi atau kelenjar aksesori itu terdiri dari kurang lebih ada tiga kelenjar, yakni yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis, yang kedua adalah kelenjar prostat, yang ketiga adalah kelenjar Cowper. Coba kita lihat peran masing-masing. Nah, dari gambar ini kelihatan sistem reproduksi pria. Lingkaran ini adalah lingkaran kelenjar seminal sikel. Ini kelenjarnya. Nah, kelenjar vesicula seminalis adalah kelenjar yang berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kandung kemih atau kandung kemih. Ya, cairan ini bersifat basah. Cairan ini bersifat basah atau alkalis. Jadi semakin banyak cairan ini, dia akan mempengaruhi nilai pH. Ya, nilai pH dari sperma. Ya, akhirnya nanti dia akan semakin basah sifat dari spermanya. Ya, semakin dia menyumbangkan 60% dari total cairan semen. Ya, jadi dari total keseluruhan cairan semen, cairan vesicula seminalis ini tersusun sebanyak 60%. Jadi kalau cairan semennya, air maninya yang dikeluarkan misalkan 10 mili, ya, 10 mili berarti itu ada 6 mili. Itu ada 6 mili adalah cairan vesicula seminalis. Nah, kandungan dari cairan ini itu mengandung mukus fruktosa yang menyediakan sebagian besar energi yang digunakan oleh sperma. Mengandung enzim pengkoagulasi, kemudian asam ascorbat dan prostaglandin. Ya. Sehingga cairan ini biasa dinamakan sebagai cairan sumber makanan bagi sperma, karena dia kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh sperma itu sendiri. Nah, yang kedua adalah cairan kelenjar prostat. Kelenjar prostat nih. Nah, kelenjar ini letaknya melingkar bagian atas uretra di bawah kandung kemih. Ya, di bawah kandung kemih bagian atas dari uretra. Ini uretra. Ya. Dia mensekresikan semen terbesar yang langsung mensekresi produknya menuju uretra. Jadi dia langsung mensekresikan cairannya. Cairan disekresikan oleh kelenjar ini, dia akan langsung mensekresikan langsung menuju ke saluran uretra melalui beberapa saluran kecil. Nah, cairan prostat dia bersifat encer
seperti susu dan mengandung enzim antikoagulan, kemudian nutrisi bagi sperma, dan sifatnya sedikit asam. Ya, jadi tadi sifat dari cairan vesikel, seminal vesikel itu basah. Kalau dia ini sedikit asam. Jadi kalau sedikit asam itu ya pH-nya ya sekitar 6 lah, 6,5 lah. Ya, di 6 sampai 5, 5 sampai 6 lah. Ya, selanjutnya adalah kelenjar Cowper. Ya, kelenjar ini biasa dikenal dengan istilah kelenjar bulu uretra. Kelenjar ini terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Nah, itu dia terletak di bawah kelenjar prostat. Ya, fungsinya adalah dia mensekresikan mukus dan cairan bening yang menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Cairan dari kelenjar bulu uretra ini membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum ejakulasi. Ya, jadi perlu diketahui bahwa pra-ejakulasi, sebelum proses ejakulasi itu ada sperma yang dibebaskan. Ya, jadi sebelum ejakulasi ada sperma yang dibebaskan. Nah, pada tahap proses ejakulasi, sebelum sperma itu diejakulasikan atau cairan mani itu keluar, ada cairan yang keluar sebelum proses ejakulasi terjadi. Nah, cairan yang bening itulah cairan Cowper. Nah, biasanya pada proses itu cairan ini akan membasahi jalur uretra. Dia akan membasahi jalur uretra untuk menetralkan urin yang masih tersisa di jalur itu. Karena urin ini urin yang asam ini itu adalah pengganggu bagi sperma. Ya, karena kalau urin asam ini mengenai sperma atau berkontak dengan sperma, ini akan mengganggu aktivitas dari sperma itu, sehingga nanti pada proses pengamatan atau pemeriksaan sperma, kondisi sperma itu tidak sesuai dengan keadaan pasien karena pengganggu urin tadi, sehingga peran dari kelenjar ini dia akan membasahi saluran uretra sehingga urin-urin itu akan ternetralkan, pH-nya pH netral, sehingga bisa dilalui oleh sperma ketika saat titik ejakulasi terjadi. Nah, pada beberapa kasus di laboratorium saya pernah mendapatkan beberapa pasien itu kita melakukan pemeriksaan urin pada pasien, tetapi pada beberapa kasus harusnya kita tidak melakukan pemeriksaan sperma, tapi pasiennya dilakukan pemeriksaan urin. Nah, pada beberapa keadaan kita menemukan di lapangan pandang mikroskop itu kita temukan juga beberapa sperma. Nah, kondisi inilah yang perlu kita ketahui, karena sperma yang ada di urin yang terlihat di mikroskop itu keadaannya hampir tidak bergerak, karena memang kondisi urin memang bukan kondisi habituasi dari sperma, sehingga itu akan mempengaruhi. Nah, nanti saya kurang tahu ya apa nanti kalian prakteknya seperti apa, tapi semoga nanti bisa diamati dengan jelas bagaimana kondisi-kondisi sperma, karena pH saja, pengaruh pH saja
itu akan mempengaruhi aktivitas dari sperma, seperti contoh tadi itu pergerakannya. Karena pada pemeriksaan sperma kita akan menilai juga pergerakan. Begitu pula dengan jumlah volume. Nah, coba kita lihat. Nah, tadi itu sudah membahas soal cairan aksesorinya. Sekarang kita membahas soal komponen keduanya adalah sperma. Nah, spermatozoa atau sperma, sel sperma itu diproduksi di kelenjar testis. Ya, kelenjar testis ini merupakan sepasang kelenjar di dalam skrotum yang berisi tubulus seminiferus untuk sekresi spermatozoa. Jadi terjadinya di situ. Ya, ini adalah gambar dari testis, ya, dua pasang. Ini tampilan depan. Jadi di dalam kelenjar inilah proses sel sperma terjadi. Nah, dalam sinilah proses spermatogenesis ini akan terjadi. Seperti apa tahapannya? Nah, ini adalah gambaran anatomi spermatozoa. Secara umum, spermatozoa itu tersusun atas tiga komponen. Yang pertama adalah komponen kepala. Ya, komponen kepala ini berisi akrosom dan komponen genetik atau nukleus. Disinilah muatan genetik yang sangat penting yang dimiliki oleh sperma yang membawa sifat dari induknya. Nah, di kepala ini menjadi alat juga untuk menembus ovum ketika sel sperma bertemu dengan ovum, artinya dalam proses pembuahan. Ya. Nah, di sini ada vesikel di dalam kepala ini. Vesikel inilah yang dikenal dengan istilah bor enzim. Jadi ada enzim yang akan membor dinding ovum untuk menembus ovum dan membuahi sel ovum. Bagian kedua adalah bagian tengah. Bagian tengah ini berisi mitokondria. Kemudian yang ketiga adalah bagian ekor atau flagella atau flagellum. Fungsinya sebagai alat gerak atau mobilitas. Nah, secara normal seperti ini. Tetapi secara abnormal kondisi sperma ini akan berbagai macam variasinya. Ada yang kepalanya dua, ada yang kepalanya kecil, ekornya pendek, ekornya panjang, ada yang tidak berleher. Pada kondisi abnormal, anatomi sperma itu akan bervariasi lagi. Makanya penting kita memahami dan mengidentifikasi. Kalau lihat gambar sih kayaknya gampang, tapi untuk lihat di mikroskop itu kayaknya harus sering-sering dilihat biar bisa diidentifikasi. Oh, seperti ini nih model dari sel sperma normal. Ya. Nanti kalau praktek nanti sungguh-sungguh dilihat. Nah, untuk menjadi sel sperma atau spermatozoa itu akan melibatkan tahapan yang dikenal dengan spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma. Ini melibatkan proses yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai macam tahapan. Tapi secara umum proses kejadiannya itu melibatkan dua proses lagi secara umum, yakni mitosis dan meiosis. Sudah pernah dengar ini meiosis dan mitosis sebelumnya?
Sudah, Pak. Ya. Nah, ada yang tahu apa mitosis? Ya, silakan siapa? Pembelahan sel, Saya, Pak. Pak. Ya, silakan. Mitosis adalah pembelahan sel di mana dia menghasilkan sel anakan, yang mana sel itu sama dengan sel induknya. Ya. Meiosis? Kalau meiosis dia pembelahan sel di mana terdiri atas 2 tahapan. Tahapan. Apa bedanya mitosis dan meiosis? Kalau mitosis itu dapat terjadi pada semua organisme, sedangkan meiosis terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Ya. Ya. Lumayan, siapa namanya ini? Siti Nursifa, Pak. Siti Nursifa. Siti Nursifa. Ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Silakan. Satu lagi. Perbedaan mitosis, meiosis. Ya, tidak ada. Ya, jadi seperti itu secara umum. Secara proses mitosis dan meiosis sedikit perbedaannya, cukup sedikit tetapi sangat bermakna. Ya, sebentar saya akan tunjukkan slide-nya. Nah, di proses spermatogenesis itu ada disebut dengan spermatogonia. Ya, spermatogonia ini berisi 46 kromosom. Ya, kromosom ini adalah materi genetik yang membawa sifat manusia. Ya. Nah, nanti spermatogonia ini dia akan berproliferasi atau berubah atau berkembang menjadi spermatozoa yang sangat khusus dan motil. Artinya dia sudah bisa bergerak. Kalau dia sudah bisa bergerak, berarti secara anatomi dia sudah punya apa? Ada yang tahu? Kepala dan ekor. Ya, berarti dia sudah punya alat gerak, khususnya ekor. Ya. Nah, ketika dia sudah menjadi spermatozoa, dia akan kehilangan 23 kromosom yang 46 tadi, sehingga pada posisi menjadi spermatozoa, dia hanya memiliki atau membawa 23 kromosom yang diterima secara acak dari 46 kromosom dari induknya. Ya. Coba kita lihat ini skema gambarannya. Jadi yang paling atas ini adalah sel spermatogonium. Ini adalah sel puncak dari asal yang membentuk sel sperma. Nah, jadi dari tahap atas ini di spermatogonium ini dia memiliki 46, di dalamnya memiliki 46 kromosom warisan dengan untai tunggal. Nah, akan terjadi mitosis, pembelahan sel. Akan terjadi mitosis, pembelahan sel dari satu dia akan menjadi 2. Nah, satu inilah yang dipakai sebagai cikal bakal untuk menghasilkan spermatozoa. Nah, sedangkan yang satu ini akan disimpan untuk mempertahankan garis sel germinativum, ya, atau sel bawaan dari manusianya. Jadi satu ya ibaratnya cadangan lah gitu. Satu ini akan dipakai untuk proses pembentukan sel sperma ini. Ya, jadi dari sini ini akan terjadi mitosis lagi. Akan terjadi mitosis lagi menjadi 2.
tapi komposisinya sama dengan komposisi atas yang spermatogonium. Ya, dari sini lagi satu sel yang sudah bermitosis ini dia akan bermitosis lagi menjadi dua. Ini juga menjadi dua. Artinya dari dua sel akan menjadi 4. Ya, akan menjadi 4. Kromosomnya masih sama 46, tetapi untainya berubah menjadi untai ganda. Nah, keadaan ini di sel-sel ini disebut dengan spermatosit primer. Ya, spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer ini dia akan berkembang lagi, tapi proses yang terjadi bukan lagi mitosis tapi meiosis. Meiosis pertama itu akan menjadikan 1, 2 lagi. Jadi dari 4 ini akan menjadi 8. Dan dari 8 itu komposisinya akan berkurang kromosomnya menjadi dia hanya membawa 23 kromosom. Ya. Makanya disebut dengan haploid karena dia hanya membawa setengah. Ya, kalau dia diploid dia pasti membawa full. Ya. Dan untainya masih untai sama dengan posisi spermatosit primer pada setelah tahap mitosis 2. Nah, posisi sel inilah yang dikenal dengan spermatosit sekunder. Ya, spermatosit sekunder. Nah, ketika sudah menjadi spermatosit sekunder, dia akan melakukan proses lagi meiosis. Ini semua terjadi di dalam testis. Nah, di sini akan terjadi meiosis kedua. Ya, dari 1 ini akan menjadi 2, dari 2 ini akan menjadi 4. Sehingga dari 2 ini akan menjadi 4, sehingga jumlahnya akan menjadi 16. Dan dia tetap haploid, mewarisi 23 kromosom sama seperti sebelumnya, hanya saja terjadi perubahan untai, yakni sudah menjadi untai tunggal. Posisi menjadi untai tunggal ini adalah posisi di mana spermatid ini akan berproliferasi menjadi sel spermatozoa. Karena dia butuh untai tunggal untuk bisa berproliferasi menjadi satu sel. Kalau dia masih untai ganda itu masih belum bisa. Makanya harus tetap di meiosis. Nah, dari setiap satu itu dia akan menjadi satu sel sperma. Ya. Nah, sel sperma inilah yang di bahan kajian pertama ini kita akan mempelajarinya mulai dari menghitung jumlahnya di laboratorium, berapa jumlahnya, kemudian bagaimana sifat secara fisika, mulai dari pH, volume, kemudian bagaimana pergerakannya, ya, bagaimana viskositasnya berkaitan dengan encer tidaknya, kegantalan, kemudian bagaimana sifat likuifaksinya, atau likuifaksi itu proses kemampuan dia bertahan dalam aglutinasi atau agregat, kemampuan dia seberapa lama dia mencair. Nah, selama bahan kajian ini kita akan membahas bagaimana sifat dari sel sperma. Begitupun dengan morfologi. Ya, morfologinya secara mikroskopis tadi itu yang kita singgung di depan. Bagaimana morfologi kepalanya, bagaimana ekornya, bagaimana lehernya. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi normal dan kondisi abnormal.
kita tidak bisa mengidentifikasi kalau adik-adik tidak tahu atau tidak paham atau tidak tuntas atau tidak pernah lihat yang normal ya. Sementara dalam praktikum mungkin bisa saja sampel praktikum itu mungkin bisa saja sampelnya sampel normal. Nah, pada kondisi tertentu kalau sudah bekerja di laboratorium atau di rumah sakit, bisa saja kita malah banyak menemukan sampel-sampel yang abnormal. Jadi kalau jarang kita lihat, pasti sulit kita identifikasi. Setidaknya di bangku kuliah itu kita harus bisa lihat yang normal. Kalian harus bisa identifikasi, oh ini normal nih. Ya, meskipun nanti sampel abnormal jarang dipraktikkan, tapi kalau sudah pernah lihat normal, saya yakin identifikasi yang abnormal sudah bisa. Ya. Nah, ini gambaran lebih abstraknya, tahapannya. Jadi dari spermatogonium nanti akan menjadi spermatosit 1, kemudian spermatosit 2, kemudian jadi spermatid, dan juga jadi spermatozoid atau spermatozoa. Ya, ini bagian-bagian tadi ya, di kepala itu membawa DNA dan enzim-enzim, kemudian di ekor ada mitokondria, kemudian di leher ada mitokondria, kemudian di ekor itu ada mikrotubulus yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, prosesnya seperti ini. Ini terjadi di testis. Jadi kalau dalam organ testis ditarik, dilihat satu sel. Dilihat satu sel dalam organ testis itu, selnya akan terjadi proses ini. Di dalamnya ini tahap yang kita kenal dengan tahap mitosis. Nah, nanti di sini baru proses meisosisnya. Nah, baru nanti terbentuklah si spermatozoa lengkap. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisis semen atau cairan mani? Ya, sebenarnya dalam pedoman standar internasional agak kurang tepat kalau pemeriksaannya disebutnya pemeriksaan spermatozoa. Karena kalau pemeriksaan spermatozoa berarti kita hanya memeriksa sel spermanya. Sedangkan dalam semen itu tidak hanya sel sperma, tetapi ada juga cairan. Makanya di pedoman internasional standar WHO dalam pedoman analisis itu dikenalnya dengan pedoman analisis semen, ya, atau cairan mani. Ya, kurang lebih di dalam pedoman standar itu. Jadi setelah saya mendapatkan silabus dan target-target capaian, saya rasa ATLM saat ini itu harus diarahkan untuk mempelajari standar-standar atau untuk terpapar standar-standar yang secara garis besar setelah keluar dari bangku kuliah, secara garis besar memahami atau memiliki kemampuan dalam proses, misalkan ini analisis semen yang terukur ke arah dua aspek. Menurut saya, aspek pertama itu ATLM harus terukur, kalian harus memiliki kemampuan pemeriksaan semen berdasarkan standar kerja, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ya, atau dikenal dengan SKKNI. Karena nanti setelah keluar kalian akan menjual jasa, kita akan menjual jasa kita. Nah, apakah jasa kita ini bisa digunakan? Tentunya kita harus mengacu terhadap standar
kompetensi kerja, dunia kerja. Nah, jadi referensinya harus ke arah situ. Beberapa referensi yang harus kalian baca dan harus kalian pelajari itu harus ke situ. Kemudian yang kedua, harus mengacu kepada standar pedoman internasional. Ya. Nah, untuk itu ini ada standar proses prosedur analisis semen. Ya, ini yang keluarkan adalah WHO. Ini edisi terakhir dan ini yang sampai saat ini digunakan di dunia kerja, ditandem dengan SKKNI. Tapi di SKKNI itu hanya membahas soal kemampuan-kemampuan apa saja yang menjadi target dari TLM dalam memeriksa semen. Nah, kajiannya, teoritisnya, pembahasannya ada di pedoman ini. Ya, nanti ini saya share ke ketua tingkatnya, nanti kalian bedah saja. Ya, tapi bahasanya bahasa Inggris nanti saya pikir tidak masalah. Di era sekarang saya pikir kalian bisa menggunakan banyak tools untuk membedah buku-buku Inggris. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada? Tidak ada? Ya, yang mau bertanya silakan juga di kolom komentar boleh. Kalau malu-malu buka suara. Ya, kita lanjut. Jadi bagaimana kita melakukan pemeriksaan semen? Jadi dalam pemeriksaan atau analisis semen itu ada 7 aspek, kurang lebih ada 7 aspek yang penting yang untuk diketahui atau dipelajari oleh ATLM. Yang pertama adalah sample collection, yang kedua adalah initial macroscopic examination, kemudian ketiga adalah initial microscopic investigation, kemudian sperma motility, sperma vitality, sperm numbers, dan routine counting procedure. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan proses pengumpulan sampel. Ini berkaitan dengan proses pengumpulan sampel. Yang kedua itu berkaitan dengan pemeriksaan makroskopis. Yang ketiga berkaitan dengan pemeriksaan mikroskopis. Ya, kalau dia makro berarti pemeriksaannya masih pemeriksaan fisik dan beberapa pemeriksaan kimia, tapi yang masih makro. Beberapa berkaitan dengan volume, bau, warna, pH. Ya. Nah, kan kalau pemeriksaan mikroskopis itu berkaitan dengan, ya kalau bilangnya mikroskopis, ya pasti menggunakan alat apa? Mikroskop, Pak. Ya, pasti menggunakan alat mikroskop. Kalau sperma motility itu berkaitan dengan pergerakan, vitality berkaitan dengan vitalitas, berkaitan dengan likuifaksi, kemudian sperma number berkaitan dengan jumlah sperma, dan yang ketujuh adalah routine counting procedure atau prosedur perhitungan rutin atau pemeriksaan rutin. Ya. Nah, ini ada 7. Jadi nanti saya kasih tugas. Saya lihat ini ada berapa ya, 40
Fitria berapa orang satu kelas ini? 40 berapa? Untuk mata kuliah kimia klinik Pak ada 43. Ya, nanti 43 nanti dibikin kelompok 7 kelompok. Ya, dibuat 7 kelompok. Nanti tiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nanti bahannya ini masing-masing judulnya itu. Tiap kelompok nanti dibagi dari 43 itu berarti sekitar 6 ya. 6, ada yang 6, ada yang 5, nanti dibagi. Nanti Fitria bagi nah. Ya Pak. Ya, nanti dibagi kelompoknya. Tugasnya setiap kelompok nanti membuat PowerPoint. Ya, buat PowerPoint saja. Nanti dibuat. Minggu depan kita persentase tiap kelompok. Siapa yang tampil duluan nanti kita lot siapa yang duluan. Jadi kita habiskan satu pertemuan minggu depan. Jadi setiap kelompok tampil nanti dipilih siapa yang persentase. Ya, nanti kita diskusi kelompok. Ada pertanyaan soal tugas kelompoknya? Ya, jadi tidak usah bikin makalah nah. Cukup itu saja, bikin PowerPoint nanti ditampilkan. Ya, saya coba kasih pengantar di depan. Ya. Ini analisis sperma rutin. Ini materi yang saya dapat waktu ikut pelatihan. Nah, dalam analisis sperma rutin tadi yang poin 7 itu ada beberapa aspek yang sangat penting yang dilakukan, sama seperti prosedur pemeriksaan lainnya dalam laboratorium, yakni ada 3 aspek yang sangat penting. Ada yang tahu 3 itu apa? Dalam pemeriksaan lab ada 3 tahapan. Yang penting apa? 1, ada yang tahu? Peranalitik Pak. Ya, peranalitik. Yang kedua, analitik dan pasca analitik. Ya, peranalitik, analitik dan pasca analitik. Nah, di peranalitik ini, di pemeriksaan sperma rutin itu kita harus melakukan persiapan pasien. Ya, ini meliputi soal abstinensia atau waktu bersenggama atau waktu hubungan suami istri. Ya, karena ini penting, minimal mereka atau pasien itu 2 hari jarak setelah berhubungan sama istri atau laki-lakinya berejakulasi 2 hari setelah itu baru bisa diambil sampelnya. Kalau tidak kita suruh dia puasa dulu tuh, paling lama 7 hari, karena itu akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari sperma yang akan kita periksa. Jadi harapannya adalah sampel yang kita terima itu menggambarkan kondisi dari pasien, bukan kondisi karena aspek yang tidak berkaitan dengan status kesehatan pasien. Ya, kemudian di tahap persiapan pasien juga itu berkaitan dengan identifikasi pasien, ya, nama, lama perkawinan, jadi lama abstinensia. Nah, ini sangat penting juga dalam prosedur pemeriksaan rutin sperma, karena biasanya kalau ini tidak beres, nanti ini akan mempengaruhi dari proses analisis. Ya. Kemudian
di peranan juga berkaitan dengan persiapan pasien adalah penjelasan bagaimana cara prosedur pengambilan spesimen. Jadi kita menjelaskan kepada pasien bagaimana caranya ini mengambil sampelnya, mulai dari proses ejakulasi, ya proses ejakulasinya seperti apa, kemudian pot sterilnya, wadahnya, tempat meletakkan, kemudian pemberian labelnya, sampai kepada proses penyimpanan spesimen. Penyimpanan spesimen. Kemudian setelah itu barulah masuk ke pemeriksaan makroskopis. Masuk ke pemeriksaan makroskopis. Di pemeriksaan makroskopis ini kita akan menilai beberapa aspek-aspek indikator dalam makroskopis. Yang pertama, likuifaksi berkaitan dengan pencairan tadi, proses agregat atau aglutinasinya, berapa lama prosesnya, kemudian warnanya, baunya, viskositas atau kekentalan, pH, begitupun volume. Itu semua dicatat pemeriksaan hasilnya. Setelah makroskopis barulah kita menggunakan pemeriksaan mikroskopis. Ya, seperti tadi sudah diutarakan bahwa kalau berkaitan dengan pemeriksaan mikroskopik, berarti itu kita menggunakan alat mikroskop. Ya. Nah, di sini sangat penting skill dan keterampilan penggunaan mikroskop. Ya, karena di prosedur tidak akan dijelaskan lagi. Makanya sebenarnya dalam beberapa mata kuliah, untuk bisa memprogram mata kuliah tertentu, itu ada mata kuliah yang menjadi syarat mahasiswanya harus sudah lulus, sehingga kita tidak kesulitan lagi mundur ke belakang. Jadi harapannya adalah kalau sudah ke kimia klinik berarti sudah punya atau sudah lulus keterampilan menggunakan mikroskop. Ya. Penggunaannya sama dengan penggunaan mikroskop pada umumnya, tetapi perbedaannya hanya berbeda pada proses penggunaan pembesaran. Ya, saya tanya dulu nih, ada bisa jawab tidak? Sudah praktek hematologi toh? Sudah, Pak. Sudah pernah periksa sediaan darah? Hapusan? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Ya, pembesaran berapa? Yang lalu pembesaran berapa? Ayo, ada yang tahu? Pembesaran berapa? Mana nih? Diam semua nih. Pembesaran berapa? Waduh. Edi Susanto, pembesaran berapa yang digunakan kemarin praktek? Kemarin kita pakai yang 100, Pak. Pembesaran? Tergantung dari pemeriksaan apa yang dilakukan. Pembesaran? Kemarin pakai komposit, kemarin pakai 100, Pak. Pembesaran 100. Lensa apa tuh?
Edi Susanto, lensa apa? Trisno, lensa apa dipakai pembesaran 100? Mana Trisno? Nih Trisno nih. Iya Pak, Pembesaran berapa? 40 Pak. Lensa apa itu? Akuler Pak. Lensa apa? Akuler Pak. Akuler. Objektif Pak. Objektif. Iya Pak. Lensa objektif ada di mana tuh? Ada di dekat mata atau di dekat kaca objek? Ya? Yang mana yang objektif Dekat yang? objek. Hah? Dekat objek Pak. Dekat objek. Ya. Kevin? Dekat sampel. Kevin mana? Ada? Ya Pak, ya Pak. Ya Kevin, ada berapa pembesaran yang ada di lensa objektif? Ada 10 Pak, 10 lapang pandang dan 100. Ada berapa lensa yang ada di lensa objek? Oh ada 4 Pak, Apa itu? tergantung dari mikroskop. Kata siapa tentang dari mikroskopnya? Berarti 4 Pak. Apa itu? Ada perbesaran 5 kali 5 kali 10, 20 tuh. Ah. Nah ini nah. Jadi begini. Perbesaran itu yang harus kalian tahu, ini harus kalian ingat baik-baik. Pembesaran atau perbesaran, ada yang bilangnya pembesaran, ada yang bilangnya perbesaran, ada yang bilangnya magnifikasi. Ya, ini saya kasih contoh ini saja deh. Ini tahap 3, amati dengan mikroskop pembesaran 200 kali atau 400 kali. Kita ambil 400 kali. Dia menggunakan pembesaran 400 kali. Kelihatan slide-nya, kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, 400 kali. Nah, pembesaran seperti ini diambil dari hasil pembesaran gini nih. Di mikroskop itu ada lensa. Nah, lensa itu ada 2 yang memiliki pembesaran yang bisa membesarkan benda. Ada namanya lensa objektif, ada namanya lensa okuler. Nah, lensa objektif ini yang ada di dekat kaca benda.
Kalau lensa okuler itu ada di dekat mata, yang ada dua tuh. Ada juga yang ada satu, ada yang dua, ada yang monokuler. Kalau dia monokuler berarti satu, kalau dia binokuler berarti dua. Nah, okuler ini bisa diganti-ganti tuh, bisa dicopot. Kalau kalian lihat di apa namanya, di mikroskopnya, ini deh, saya kasih lihat dulu. Nah, ini kalau kalian lihat, nah ini di okuler ini bisa dicopot, ini bisa diganti. Nah, di sini ada tulisan, Nah, di tulisan sini ini yang menentukan dia okulernya okuler berapa. Jadi lensa okuler ini bisa diganti-ganti. Nah, dia okuler berapa, 5 kali, ada yang 10 kali. Tapi biasanya itu dia menggunakan okuler yang 10 kali. Ya. Nah, ini adalah lensa objektif. Kelihatan toh gambarnya? Kelihatan, Pak. Saya kasih besar lagi. Ini dasar, tapi kalian harus tahu dasarnya. Nah, kalau yang panjang ini lensa berapa nih? 100, Pak. Ya, 100. Semakin panjang pasti pembesarannya semakin besar, karena dia akan semakin dekat dengan kaca benda. Ya, ini 100. Nah, ini yang bisa diganti-ganti toh, diputar pakai revolver ini toh. Nah, pembesaran di mikroskop seperti yang di buku ini bilang, 200 kali ini adalah hasil kali dari objektif dan okuler. Misal tadi okulernya 10 kali, pakemnya 10 kali. Jadi kalau kita menggunakan ini objektif yang 100, ini sudah diajar belum? Kalau sudah, biasa tidak panjang-panjang. Kalau menggunakan objektif yang 100 ini, ya 100, berarti pembesarannya bukan pembesaran 100. Pembesarannya adalah pembesaran 1000. 100 dikali 10. Ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, amati dengan mikroskop pembesaran 200 kali dan 400 kali. Nanti sebentar kalau tidak paham konsep itu, nanti kalian akan kesusahan pas putar mikroskop, cari nih yang pembesaran 400 di sini. Mana ada pembesaran 400? Toh? Sebentar pusing. Ini yang 100, pakai yang berapa ini? Tidak ada yang 400. Nah, makanya kalau dia sebutkan di sini 400, berarti cek sini, ini harusnya 10 kali. Tertulis sini 10 kali, baru kalau dia 10 kali, kalau dia pembesaran yang digunakan adalah 400, ya. Kalau okulernya 10 kali, berarti objektifnya kita gunakan lensa berapa? 40. Ya. Okulernya 10, Kak. Objektifnya adalah 40. Ya, 40. Ya, jadi pembesarannya adalah pembesaran 400 kali. Jadi kalau ditanya pembesaran, jangan jawab pembesaran objektif. Ya, paham ya? Paham, Pak. Ya, itu biasa, karena di buku-buku dia tidak tulis nih pembesaran
objektif 40, tidak, dia hanya sebut pembesaran 200 kali, 400 kali. Ya. Itu ya. Nah, setelah itu di situ juga di tahap mikroskopis itu kita akan menilai motilitasnya di mikroskop. Nah, di mikroskop akan menilai motilitas, kemudian apakah ada aglutinasi, kemudian kita nilai morfologinya tadi. Morfologinya, kemudian nah, kita hitung jumlahnya. Ya, kita hitung jumlahnya. Kalau yang lalu hitung eritrosit pakai alat apa? Alat hitungnya? Ada Musdalifah? Musdalifah ini dari tadi keluar masuk terus. Musdalifah pakai alat apa? Kemarin waktu hematologi hitung jumlah eritrosit. Musdalifah ada? Ada, Pak. Kemarin praktek hematologi toh? Iya, Pak, mohon maaf putus-putus, Pak. Kemarin itu jumlah eritrosit Musdalifah masih putus-putus. Iya, Pak. Kemarin hitung jumlah eritrosit enggak? Iya, Pak. Pakai alat apa? Alat hitungnya? Pakai kamar hitung, Pak. Pakai kamar hitung. Ya. Sudah pernah hitung Iya, Pak. kamar hitung, berarti pakai larutan pengencer ya? Apa pakai larutan pengencer? Ya. Reski Ananda. Ada mana Reski Ananda? Reski Ananda, halo. Reski Ananda Idris. Panggilan kedua, Reski Ananda Idris. Tidur nih Reski nih. Nah, maksud saya, ini kalian simak baik-baik. Dalam hitung jumlah sel, mau dia sel eritrosit, mau dia sel leukosit, mau dia sel trombosit, ataupun dia sel sperma, itu pasti, secara umum, untuk menghitung jumlahnya itu ada dua metode. Yang pertama itu adalah metode langsung.
Yang kedua adalah metode tidak langsung. Nah, kalau dilihat dari langsung atau tidaknya dihitung. Apa maksudnya metode langsung itu? Kita langsung menghitung selnya, tidak dibandingkan dengan sel yang lain. Contohnya adalah metode langsung itu adalah contohnya menggunakan kamar hitung. Ya, sedangkan metode tidak langsung itu kita tidak langsung menghitung selnya, tapi kita bandingkan dengan sel yang lain. Nah, contohnya itu dengan menggunakan hitungnya dengan hapusan. Ya, kalau dilihat dari langsung tidaknya, kalau dilihat dari sifat preparatnya itu ada dua. Kalau dilihat dari sifat preparatnya, yang pertama adalah sediaan kering. Yang kedua apa? Sediaan basah. Ya, sediaan basah. Sediaan kering itu contohnya seperti apa? Hapusan, Pak. Ya, hapusan. Sediaan basah contohnya adalah Kayak penistan feses, Pak. ya, feses, urin. Ya. Nah, rata-rata sediaan kering, ini diingat, nah, rata-rata sediaan kering itu pasti menggunakan lensa objektif 100. Kalau dia sudah menggunakan lensa objektif 100, berarti itu pakai oil immersi. Sedangkan sediaan basah itu di bawahnya tuh 40, 10 objektifnya. Nah, ini kita lagi bahas objektif, lensa objektifnya. Ya, kalau kalian dapat prosedur seperti itu, langsung diingat tuh, berarti dia menggunakan 100. Bukan berarti sediaan kering tidak bisa dilihat dengan pembesaran 40. Bisa. Tetapi pada kondisi tertentu pemeriksaannya. Tetapi pemeriksaan secara umum, untuk mengidentifikasi secara umum, pasti dia menggunakan pembesaran objektif 100. Nah, untuk menghitung jumlah sel, kamar hitung masuk kategori sediaan basah. Untuk menghitung itu dia masuk kategori sediaan basah kamar hitung. Sehingga dalam proses penggunaannya dia paling tinggi dia hanya menggunakan lensa objektif 40 kali. Makanya di prosedur ini dia hanya menggunakan pembesaran paling tinggi 400. Karena kalau menggunakan pembesaran 1000 kali, berarti dia harus menggunakan objektif 100. Kalau menggunakan objektif 100, percaya saja kamar hitungnya akan patah. Ya, kecuali bisa juga tapi di setel mikroskopnya. Yang di setel itu ininya nih. Ini posisi kaca bendanya, di sini ada setelnya di bawah sini. Di antara gagang ini ada setelnya sehingga dia agak turun. Jadi space-nya lebih besar. Nah, kalau dia menggunakan kamar hitung berarti kita menggunakan prinsip perhitungan kamar hitung. Nah, di sini dia menggunakan kamar hitung Neubauer. Nah, sebenarnya kamar hitung itu banyak sekali macamnya. Bukan hanya kamar hitung Neubauer.
ada lagi kamar hitung yang lain yang digunakan untuk menghitung sel. Ada yang tahu selain kamar hitung Neubauer apa? Ada? Kamar hitung Fuchs-Rosenthal. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menghitung sel sperma. Ya. Tapi kalau tidak ada, biasanya orang menggunakan kamar hitung Neubauer. Perbedaannya, letaknya itu perbedaannya hanya ada pada ini, jumlah kotak Fuchs-Rosenthal dan Neubauer. Sehingga karena jumlah kotaknya berbeda, sehingga cara hitungnya pun berbeda. Ya, setelah kita hitung jumlahnya, barulah kita amati. Jadi dilihat urutannya. Setelah nilai morfologi, kemudian kita hitung jumlah, barulah kita amati pergerakannya, bagaimana dia bergerak. Nah, setelah itu, ini kategorinya ini nih, sperma bergerak maju ke depan, sperma bergerak tapi tidak maju, sperma diam atau tidak bergerak. Ya. Ini prosedur dari cara bilik hitung. Nah, di SOP ini lengkap juga nih. Ini lengkap mulai dari sampel koleksi. Ini diambil dari ini. Ini lengkap. Bagaimana analisis pH-nya, bagaimana agregasinya, mikroskopisnya, bagaimana motoritasnya, vitalitasnya, kemudian jumlahnya, hitung jumlahnya. Nanti saya kasih ke ketua tingkat. Nanti kalian bisa gunakan untuk susun bahan tugas juga boleh. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, ada yang mau bertanya silakan. Terkait tugas atau terkait materinya yang belum dipahami silakan. Ya, kalau sudah tidak ada, pesan saya sebelum kita tutup, tugasnya dikerjakan minggu depan, tampil tiap kelompok. Nanti siapa yang duluan, nanti kita load siapa yang duluan tampil. Ya, bisa Jito? Iya Pak. Ya, cari. Pak. Ya, karena kata Pak Menteri kan sekarang merdeka belajar ya. Jadi kalian harus belajar baik-baik, karena saya yakin segala sesuatu yang kita dapat dengan jerih payah, keringat, itu melekatnya lebih lama daripada yang tanpa melalui itu. Ya, jadi harapannya dengan tugas ini kalian mengerjakan baik-baik, dipelajari, dipahami. Ya, saya yakin kalau kalian sudah membaca, nanti kalian akan menemukan beberapa permasalahan. Nah, permasalahan itulah yang nanti kita akan diskusikan secara kelompok. Nanti setelah dipresentasikan, nanti tiap kelompok silahkan meluapkan segala kerisauan yang tidak dipahami dari yang dipresentasikan atau yang belum dimengerti. Silahkan nanti kita diskusi kelompok, dan semoga bisa menambah wawasan. Ya, saya pikir kalau sudah tidak ada, ya tidak apa-apa. Rizky Ananda, ya, kita tutup. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Semoga nanti bisa bulan depan saya bisa ke Kendari, nanti bisa kita offline. Iya Pak. Ya. Karena saya mungkin kayaknya ada agenda ke Kendari mungkin minggu depan mungkin. Nanti saya kontak dengan Fitria nanti ya. Siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya akhiri. Bertanya sedikit, Pak. Oh ya, silakan. Mengenai tugasnya, Pak, nanti PPT-nya sebelum dipresentasikan dikumpul terlebih dahulu atau bagaimana, Pak? Iya, nanti dikumpul. Jadi sekarang tanggal 26 tanggal 2 November. Ya, tanggal 2 November itu Fitria sudah kirim ke saya PPT-nya semua. Nah, jadi setiap kelompok itu kirim ke ketua tingkat ke Fitria, nanti Fitria teruskan ke saya. Oke? Ya, Pak. Ya, tidak perlu bikin makalah, PPT saja. Tapi PPT-nya dibuat baik-baik, jangan kayak koran. Nah, kalian belajar buat PPT, poin-poin, ya. Jangan itu ada PPT yang kalian copy paste baru copy semua. Setidaknya paling enggak sudah begini sudah paling banyak nih. Tidak kelihatan ya? PPT-nya tuh sudah paling padat, itu tulisannya sebanyak ini. Dan besarnya begini. Ya, besarnya ukuran 30. Ya, jangan kayak koran. Nah, itu kalian belajar dari sekarang, karena nanti kalau naik ujian proposal, skripsi, itu menjadi aspek penilaian juga. Ya, oke? Ya, Pak. Pak. Ya. Masih ada? Ya, saya rasa sudah ini ya, sudah paham ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Sehat selalu. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya. Ya.